Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Tafsir Quranil Azim. Kita masih pada ayat 191, 192 dan 193, yaitu tentang peperangan yang Allah sebutkan, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab kepada kaum muslimin yang tersebut dalam ayat ini tentang larangan berperang di Masjidil Haram kecuali ketika musyrikin atau orang-orang kafir atau musuh kaum muslimin menyerang mereka, mendahului mereka, maka mereka pun diperangi karenanya. Seperti yang telah disebutkan pada pertemuan lalu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, beliau baiat para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum untuk berperang ketika beliau dengar berita bahwa Utsman yang beliau utus masuk Mekah kepada musyrikin, didengar bahwa Utsman dibunuh oleh mereka, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau baiat para sahabatnya untuk berperang karena mereka mendahului membunuh Utsman sebagai utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tangan Rasul yang dibaiat oleh para sahabat, kemudian beliau katakan, hadhihi li Utsman, ini untuk Utsman. Ini sebagai pembelaan dan balas atas kekejaman musyrikin. Namun kemudian diketahui bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu masih hidup. Syahid bahwa Rasul niat dan berazam, bertekad untuk menyerbu mereka, dan tidaklah Rasul SAW berniat atau berazam kepada suatu yang haram. Hal itu karena mereka yang mendahului menyakiti atau menyerang kaum muslimin. Di dalam ayat ini pula Allah sebutkan, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Artinya kalau mereka berhenti maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kalau mereka berhenti dalam artian meninggalkan peperangan di Masjidil Haram, mereka tidak berperang lagi atau tidak menyerang dari Masjidil Haram, mereka taubat kepada Allah dan kembali ke ajaran yang benar dalam Islam, maka Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa mereka. Walaupun sebelumnya mereka telah memerangi kaum muslimin di Masjidil Haram yang sangat tinggi nilai keharamannya, menunjukkan bahwa Allah tidak ada dosa besar
sebesar apapun dosa itu, kalau kemudian pelakunya bertobat dengan sungguh-sungguh dan syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Allah kemudian sebutkan perangi mereka itu sehingga tidak lagi ada fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Perangi mereka agar tidak ada lagi kemusyrikan di muka bumi. Demikian kata Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Hasan, Qatadah, Rabi' ibnu Anas, Muqatil bin Hayyan, Suddi dan Zaid bin Aslam rahimahumullah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat adalah kemusyrikan, kekufuran. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu hanya milik Allah. Artinya agama yang tampak, agama yang jaya di muka bumi ini adalah agama Allah. Tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyyah wa yuqatilu riya'a ayu dzalika fi sabilillah. Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berperang karena keberaniannya, yang lain berperang karena dorongan emosionalnya atau fanatik terhadap suku atau bangsa dan negaranya. Yang lain lagi berperang karena ingin dilihat atau dipuji. Mana di antara mereka itu yang di jalan Allah? Maka Rasul jawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan kalimat Allah yang tinggi, dialah yang di jalan Allah. Kalimat Allah adalah la ilaha illallah. Niatnya agar ibadah dan sesembahan di muka bumi ini hanya ditujukan kepada Allah dan diingkari, ditinggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Di Bukhari Muslim pula dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasul SAW sebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintah, dan yang memerintah beliau adalah Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, mau bertauhid kepada Allah. Kalau mereka telah katakan itu, mereka telah terlindung darah dan hartanya kecuali dengan haknya, dengan hak la ilaha illallah, dan hisabnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk memerangi umat manusia guna menegakkan agama Allah di muka bumi ini, agar yang jaya adalah Islam, sesembahan dan peribadatan hanya untuk Allah, dan tidak ada lagi bentuk-bentuk kemusyrikan dan kekufuran yang tersisa di muka bumi ini. Oleh sebab itu dalam Imam Ahmad Musnad, ketika
Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, artinya beliau sudah punya kekuatan dan negara. Beliau dengar di daerah Yaman masih ada peribadatan kepada selain Allah. Ada yang disembah dan dituhankan di sana selain Allah, yang diagungkan oleh mereka, dan mereka beri nama Dzul Khulasah. Berhala mereka itu mereka namakan Dzul Khulasah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabatnya, man yurihuni min Dzul Khulasah, siapa yang bisa menenangkanku dari Dzul Khulasah ini. Artinya kata Hafidz rahimahullah, selama masih ada Dzul Khulasah, masih ada yang diibadahi selain Allah, beliau tidak tenang. Beliau tidak merasa tentram, selalu sedih, gusar dan gundah gulana, karena masih ada di muka bumi ini kesyirikan kepada Allah. Maka berangkatlah sebagian para sahabat menghancurkan berhala Dzul Khulasah itu, dan didoakan berkah oleh Rasul SAW hingga 5 kali. Yang kata Hafidz rahimahullah, kebiasaannya Rasulullah kalau mengulang doa maksimal 3 kali. Tapi ini sampai 5 kali menunjukkan karena sangat besarnya amalan mereka menghancurkan peribadatan kepada selain Allah, guna ditegakkannya ibadah hanya untuk Allah semata, penegakan tauhidullah. Sehingga ini menunjukkan kepada kita di sisi lain bahwa negara atau khilafah bukan tujuan inti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti beliau telah punya negara di Madinah, punya kekuatan, tapi beliau belum tentram, tidak merasa tenang, karena masih adanya bentuk kemusyrikan, peribadatan kepada selain Allah. Oleh sebab itu beliau katakan yurihuni, man yurihuni, siapa yang bisa mendatangkan rohah, memberiku ketenangan, mendatangkan ketentraman dengan menghancurkan berhala itu, maka celaka dan sungguh celaka orang-orang yang mementingkan negara dan kekuasaan, atau mereka sebut sebagai khilafah, sementara mereka diamkan, bahkan cenderung mereka bela banyak bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Di dalam hadis tadi sebelumnya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia terlindungi di dalam Islam ini, terjaga hartanya dan darahnya, tidak boleh diganggu. Di dalam riwayat Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma, ketika dalam peperangan, seseorang diketahui dari barisan musyrikin banyak menjatuhkan korban dari barisan muslimin, banyak yang dia bunuh, dan tidak ada yang bisa menghadapi dia.
Maka melihat itu Usama bin Zaid bergegas menghampiri orang itu dan melawannya. Sampai kemudian orang itu terpojok dan mati langkah. Sampai kemudian pedang sudah di atas kepalanya. Baru dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersyahadat. Tetapi karena menurut penilaian Usama bin Zaid orang ini sudah banyak membunuh para sahabat dan dia pun mengucapkan itu karena posisi yang terpojok, karena terpaksa, bukan dari hatinya. Nah, begitu menurut penilaian Usama bin Zaid, dan itu memang yang tampak. Tetap saja pedang itu diayunkan hingga membunuhnya. Seusai peperangan didengar itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan murka beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kepada Usama bin Zaid, padahal yang sangat beliau cintai, "Mada taf'alu bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Apa yang akan kamu perbuat dengan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan? Apa yang kamu perbuat nanti di hari akhir, wahai Usama? Atau di riwayat lain, "Alaysa qad qala la ilaha illallah?" Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah sekian kali. Berkali-kali. Sambil marah. Tergantung riwayat tadi. Bukankah dia telah ucapkan la ilaha illallah? Atau riwayat tadi, apa yang akan kamu perbuat di hari akhir kelak dengan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan? Terus diulang-ulang itu oleh Rasulullah hingga Usama malu dan merasa bersalah besar. Sampai-sampai dia katakan, aku belum pernah, tidak pernah mengharap baru masuk Islam kecuali saat itu. Artinya, kalau saja aku itu baru masuk Islam ketika itu akan lebih ringan perkaranya. Maklum baru masuk Islam, belum tahu banyak hukum, belum tahu banyak masalah. Sementara beliau lama bersama Rasulullah SAW, belajar dan tahu hukum. Ternyata seperti itu. Diulang celaan Rasul SAW dan pengingkaran beliau itu sekian kali. Sangat malu sama dan sampai menyatakan seperti itu. Kalau saja aku baru masuk Islam ketika itu, akan lebih ringan perkaranya. Disebutkan oleh para ulama, kalau dilihat kasus yang dialami oleh sahabat ini, kasus yang baru. Artinya belum pernah terjadi seperti itu. Yang sekiranya kalau ada kasus yang sama, bisa dikiaskan. Oh, pernah terjadi misalnya di tahun sekian. Ada yang seperti ini, banyak membunuh muslimin, baru setelah dilawan dengan perlawanan yang seimbang dan dia terpojok mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh dan diperbolehkan misalnya, atau diingkari oleh Rasul sehingga dia tahu kalau seperti itu nggak boleh. Sama tidak punya pengalaman atau kejadian yang serupa untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk dikiaskan. Betul-betul kejadian yang baru yang dia hadapi ketika itu. Apalagi kalau dilihat orang ini sudah banyak sekali kejahatannya, banyak membunuh, dan gak ada yang bisa melawan dia.
Dan ketika dihadapi Usama pun dia melawan sampai kemudian dia terpojok, mati langkah, pedang sudah di atas kepalanya, baru dia baca syahadat. Dan itu disebutkan di riwayat, dia katakan itu karena takut dari pedang. Tapi lihat apa yang dikatakan Rasul SAW. Diingkari dan sangat diingkari. Bukan pengingkaran biasa. Diulang-ulang terus, apa yang akan kamu perbuat di hari kiamat kelak dengan la ilaha illallah. Bukankah dia telah mengatakan la ilaha illallah? Menunjukkan bahwa nilai nyawa seseorang benar-benar dijaga dalam syariat, dalam Islam ini dengan la ilaha illallah, terlindungi harta dan yang lebih berharga dari itu yaitu nyawanya. Haram untuk disentuh dan diganggu. Seperti kejadian Usama, diingkari sangat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang jauh berbeda dengan itu. Muslim yang taat, yang sholat 5 waktu dan banyak melakukan amalan soleh. Bagaimana kemudian dikafirkan secara merata atau bahkan dihalalkan darahnya hanya karena dugaan dan pemikiran-pemikiran yang dangkal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah sebutkan fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka berhenti maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Kalau mereka berhenti dari kesyirikan, meninggalkan kemusyrikan mereka, meninggalkan peperangan, mereka tidak lagi memerangi kaum muslimin. Kalau sudah berhenti seperti itu, tetapi kemudian tetap saja diperangi, maka yang memeranginya adalah orang zalim. Yang memeranginya adalah orang yang zalim. Di dalam ayat udwan yang dimaksud di sini adalah balasan. Fala udwana illa 'alal zalimin. Yang tidak ada balasan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Seperti yang Allah sebutkan di ayat lain, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang melakukan kejahatan kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, balaslah serupa dengan perbuatannya kepada kalian. Demikian pula dalam Asy-Syura ayat ke-40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Demikian pula dalam An-Nahl 126, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian membalas, balaslah serupa dengan perbuatan mereka kepada kalian. Oleh sebab itu dalam sunnah ditetapkan kejahatan apa yang dilakukan orang, seperti itu dia diperlakukan. Karena ayat-ayat semacam ini tadi, balasan kejahatan-kejahatan serupa. Kalau kalian membalas, balas serupa dengan perbuatan mereka. Kalau mereka mencungkil mata, ya dicungkil matanya. Kalau mereka potong lidah, ya dipotong lidahnya. Dan begitu selanjutnya. Sebagaimana kaum Uraniyin yang telah diberi kenikmatan oleh Rasulullah SAW, diberi onta untuk mereka minum susunya, dan juga penggembala yang
ikutkan bersama mereka. Namun kemudian onta itu dibawa lari oleh mereka, dibawa kabur, dan penggembala Rasul SAW dicincang oleh mereka, dicungkil matanya. Maka dikejar mereka dan ditangkap dan diperlakukan sama, dicungkil matanya, dan dicincang dan dibunuh. Karena itu yang mereka lakukan. Oleh sebab itu dalam ayat ini kata Imam Ikrimah dan Qatadah, zalim yang dimaksud alladzi aba an yaqula la ilaha illallah, orang yang menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang-orang kafir. Tidak ada balasan kecuali bagi orang-orang yang kafir. Karena mereka tetap pada kemusyrikan mereka, tidak berhenti. Sementara Allah mensyaratkan berhenti memerangi mereka itu fa inintahau, kalau mereka berhenti dari kemusyrikannya, meninggalkan kekafirannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya tentang tafsiran ayat ini, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka hingga tidak tersisa fitnah, tadi kemusyrikan atau kekafiran di muka bumi ini, dan agama yang jaya adalah agama Allah, ibadah hanya kepada Allah. Beliau bawakan riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala atahu rajulani fi fitnati Ibnu Zubair. Kata Nafi', Ibnu Umar didatangi dua orang di masa fitnahnya Abdullah bin Zubair. Ma'ruf dikala itu banyak peperangan, perebutan khilafah, baiat, fitnah. Didatangi Ibnu Umar oleh dua orang. Mereka adalah Ala Ibnu Urar dan Hibban As-Sulami. Mereka katakan kepada Ibnu Umar, innan nasa sona'u wa anta Ibnu Umar wa sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama yamna'uka an takhruj. Umat sedang berbuat. Artinya yang dimaksud ini masalah sedang genting, sedang banyak perselisihan, banyak peperangan. Sementara kamu anak Umar bin Khattab, sekaligus sahabat Nabi SAW. Apa yang menghalangi kamu untuk keluar? Artinya dua orang ini mengingkari kenapa Ibnu Umar tidak turun dalam kancah peperangan tersebut di masa fitnah, tidak membela atau ikut kepada salah satu dari dua kelompok yang bertikai. Sementara kamu ini sahabat Nabi dan anak Umar bin Khattab, siapa bapakmu? Ma'ruf. Sementara mereka ikut dalam fitnah tersebut. Jawab Ibnu Umar, yamna'uni annallaha harrama dama akhi. Yang menghalangiku untuk keluar, kata Ibnu Umar, karena Allah mengharamkan darah saudaraku. Allah mengharamkan nyawa saudaraku. Dan itu yang menghalangi aku untuk ikut campur dalam peperangan fitnah ini. Qala alam yaqulillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Keduanya tadi, Ala bin Arar dan Hibban Sulami, membantah kepada Ibnu Umar. Kata mereka, bukankah Allah sebutkan dalam Quran ayat ini, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka sampai tidak ada fitnah.
Dijawab oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar lebih mengerti tafsiran ayat daripada mereka. Qatalna hatta lam takun fitnah wa kanat dinu lillah. Sudah kami lakukan, kata Ibnu Umar. Kami berperang di masa Rasulullah SAW dengan tujuan agar tidak ada fitnah di muka bumi ini dan agama hanya milik Allah. Karena peperangan Rasul bersama musyrikin menghadapi orang-orang kafir agar tidak ada lagi kemusyrikan di muka bumi dan tauhid ibadah hanya kepada Allah. Telah kami lakukan, kata Ibnu Umar. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu li ghairillah. Adapun kalian itu berperang supaya terjadi fitnah dan agar agama itu untuk selain Allah. Justru peperangan kalian itu memberi jalan dan membuka pintu kemusyrikan. Ditambah dalam riwayat lain, yaitu Utsman ibnu Saleh, konteks yang agak berbeda, bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, "Ma hamalaka ala an tahujja aman wa ta'tamiru ama wa tatrukul jihad fi sabilillah?" Wahai Ibnu Umar, kenapa kamu ini tiap tahun haji? Tahun ini haji, tahun berikutnya haji lagi, tahun berikutnya haji lagi. Dan umroh juga sama seperti itu. Umroh lagi. Kamu sibukkan diri dengan ibadah seperti itu, sementara kamu tinggalkan jihad di jalan Allah. Waqad alimta ma raghaballahu fi, padahal kamu tentu sudah tahu pahala yang dijanjikan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Dijawab oleh Ibnu Umar, "Ya ibna akhi, buniyal Islam ala khams, al-imanu billah wa rasulih, salawatul khams, siyam Ramadan, wa ada'uz zakah, wa hajjul bait." Wahai keponakanku, bukan keponakan keluarga, tetapi biasa dalam bahasa Arab, orang yang jauh lebih muda yang usianya sepantaran dengan anaknya disebut keponakan. Didirikan Islam itu di atas 5 dasar. Iman kepada Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Ka'bah. Qala ya Aba Abdurrahman, ala tasma' ma dzakarallahu fi kitabih. Masih bantah orang ini. Dia katakan, wahai Abu Abdurrahman, kunyanya Ibnu Umar, bukankah Allah menyebutkan dalam Quran di Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau dua kelompok dari mukminin berperang, damaikan di antara mereka berdua. Kalau salah satu dari mereka masih memerangi kepada yang lain, maka perangi yang memerangi itu hingga kembali kepada jalan Allah. Juga Allah sebutkan dalam ayat ini tadi, qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka hingga tidak ada fitnah. Dijawab oleh Ibnu Umar, fa'ana ala ahdin nabi wa kana al-islamu qalila wa kana rajulu yuftanu fi dini imma qatalu wa aw adzabu hatta kathura al-islam falam takun fitnah. Sudah kami lakukan itu di masa Rasulullah, kata Ibnu Umar. Ketika Islam lemah di masa itu, orang terfitnah dalam agamanya, dipaksa untuk meninggalkan iman, dipaksa musyrik. Kalau tidak, mereka akan disiksa dan dibunuh bahkan. Nah, maka kami berperang membela Islam agar tetap ibadah itu hanya untuk Allah dan tidak ada lagi kemusyrikan, tidak ada lagi fitnah. Sudah kami lakukan. Qala fa ma qauluka fi Ali wa Utsman? Orang ini masih bertanya lagi. Apa pendapat kamu tentang Ali dan Utsman radhiyallahu taala anhum? Qala Utsman fa kana Allahu afa anhu. Adapun Utsman, Allah telah ampuni dia. Meninggal syahid dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wa amma antum fakarihtum an yu'fa anhu. Adapun kalian tidak mau Utsman itu diampuni. Tidak senang dengan Utsman mendapatkan ampunan dari Allah.
Wa ma Ali ibnu ammi Rasulillah wa khatnuh. Adapun Ali adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah dan menantu beliau. Wa asyara biyadihi faqala hadza baituhu haitsu tarawun. Kemudian beliau isyaratkan dengan tangannya ke rumah. Salah satu dari rumah yang ditunjuk oleh Ibnu Umar adalah rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ini rumah Ali yang kalian lihat. Dan ini kata para ulama karena Ali mendapatkan keistimewaan tinggal di salah satu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Fatimah radhiyallahu taala anha. Artinya kedudukannya sangat tinggi dalam Islam, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, bahkan tinggal di salah satu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diyakini oleh para sahabat, mencintai mereka yang akabir, yang mendahului mereka dan pembesar-pembesar mereka, terutama Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Al-Muhim riwayat ini dibawakan oleh Bukhari. Dua riwayat ini kalau diperhatikan bahwa Ibnu Umar menolak untuk mengikuti mereka yang terjun dan terlibat dalam peperangan fitnah, masa-masa fitnah di kala itu. Dan Ibnu Zubair ini terjadinya di akhir-akhir, atau Ibnu Zubairnya terbunuh di penghujung tahun 73 Hijriyah. Sementara Ibnu Umar sendiri beliau meninggal di awal-awal tahun 74 Hijriyah. Dan beliau dibunuh Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dari panglimanya Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Al-Muhim masa fitnah di masa itu, peperangan dan permusuhan terjadi. Nah, Ibnu Umar memilih untuk menghindar, menyibukkan diri dengan ibadah, haji, umrah. Seperti riwayat tadi, dicela dan diingkari oleh mereka. Dan itulah tabiat pemuda, tabiat orang menggebu-gebu. Yang dikedepankan itu bukan ilmunya, bukan bimbingan Quran dan Sunnah, tapi jiwa pemudanya. Hingga Ibnu Umar berani mereka ingkari. Ada apa kamu haji tahun berikutnya umroh, kamu tinggalkan jihad di jalan Allah? Masya Allah. Padahal ini sahabat Rasul SAW dan anak Umar bin Al-Khattab. Dan bahkan mereka katakan itu. Bukankah kamu anak Umar dan sahabat Rasul SAW? Tapi lihat jawaban Ibnu Umar. Ilmiah. Mantap. Dan bijaksana. Ilmu. Dijawab, wahai keponakanku, Islam itu didirikan di atas 5 rukun. Yang salah satunya haji. Kenapa kalau aku menjalankan haji? Ini rukun Islam. Demikian pula riwayat tadi yang di atasnya, bahwa kami para sahabat berperang di masa Rasul SAW guna menegakkan ibadah hanya kepada Allah dan menghapus segala bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang yang kalian lakukan itu justru untuk terjadinya fitnah dan agama itu didirikan untuk selain Allah. Ini diucapkan oleh Ibnu Umar dalam rangka pengingkaran beliau atas fitnah yang terjadi. Disebutkan oleh beliau, kalau peperangan itu sangat tampak nuansa kekuasaan di dalamnya, maka yang lebih baik
dihindari dan ditinggalkan seperti Ibnu Umar lakukan. Kalau sangat tampak yang penyebab peperangan itu adalah kekuasaan dan sekitar masalah jabatan dan kepemimpinan. Namun jumhur ulama dan para sahabat Rasul SAW diterangkan oleh Hafidz rahimahullah menyebutkan bukan berarti dengan ini peperangan bagi pemerintah muslim tidak boleh dibela. Karena kalau dengan alasan seperti ini, karena yang dihadapi muslimin kemudian dibiarkan, tidak diperangi, justru akan memberi peluang kepada ahlul batil untuk melancarkan kebatilannya, untuk dengan leluasa menyebarkan kesesatan bahkan kekufurannya. Akan terjadi bentuk kejahatan, kriminal di mana-mana, pemberontakan, pembunuhan, muslimin yang melakukan. Dan kalau dengan alasan seperti ini misalnya, nggak usah diperangi, mereka kan juga muslimin. Berabe malahan kerusakan dan fasad yang terjadi. Oleh sebab itu, jumhur menyatakan kalau itu untuk menghadapi kelompok-kelompok semacam itu, walaupun mereka muslimin, memberontak kepada pemerintah muslim, atau mereka melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, pembegalan, atau yang semisalnya melakukan perlawanan untuk melindungi kebatilan mereka, untuk melancarkan kesesatan mereka, atau bahkan guna menekan dan menghancurkan kebenaran, mereka lawan pemerintah. Yang semacam ini mereka harus diperangi. Harus diperangi. Buhat. Dan itu mendapat jumhur ulama, jumhur salaf rahimahumullah. Adapun riwayat Ibnu Umar ini tadi disebutkan oleh para ulama ketika yang tampak sebab dan yang menyebabkan peperangan itu sangat kental nuansa ambisi kekuasaan yang seperti itu. Maka yang semacam ini ditinggalkan, dihindari. Dalam riwayat ini pula disebutkan oleh para ulama bahwa hendaknya seorang muslim atau bahkan umat ini di dalam menghadapi masalah dikembalikan kepada akabir, dikembalikan pada pembesar-pembesarnya, yang dimaksud ulama-ulama besar, agar mendapat bimbingan dan jalan keluar terbaik bagi mereka. Dan itu yang dilakukan dan dicontohkan oleh salafus saleh rahimahumullah. Karena mereka yang lebih tenang dalam menghadapi masalah, jauh dari dorongan emosional, jauh dari gegabah, sifat gegabah. Mereka banyak pengalaman selain ilmu syariat yang mereka ketahui. Seperti kata Ibnu Mas'ud dalam Bukhari di Adabul Mufrad, la hikmah illa du tajribah, atau la hakimah illa du tajribah. Orang yang bijaksana itu orang yang punya pengalaman, tahu
pernah mengalami ini, pernah mengalami itu. Dari situ dia bisa ambil pelajaran sehingga bijaksana. Seperti riwayat ini, orang ini hanya terdorong emosionalnya. Sementara Ibnu Umar dengan tenang dan ilmiahnya menjawab dan menasihati mereka. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Yahya ibnu Ya'mur dan Abdurrahman, seperti di awal hadis di Sahih Muslim, ketika keduanya mendatangi Ibnu Umar pula dikala munculnya fitnah Qadariyah di Kufah, Ma'bad al-Juhani yang menyatakan tidak ada takdir, perkara itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada ketetapan dari Allah SWT. Perkara baru. Kemana mereka larikan itu? Segera dari Kufah mereka datang jauh-jauh ke Mekah untuk mengejar Ibnu Umar karena didengar sedang umroh. Mereka sampaikan, mereka keluhkan masalah itu untuk mendapat solusi jawaban dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kalau kalian temui mereka, sampaikan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah, kalau mereka infakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir. Syahid bahwa yang ditunjukkan kepada kita dari sejarah salaf, hendaknya dalam menghadapi setiap masalah-masalah, apalagi masalah-masalah besar, masalah yang berkaitan dengan nyawa banyak orang, masalah umat, masalah yang penting semacam itu, tunggu keterangan dan bimbingan dari para ulama-ulama. Seperti Rasul sebutkan, al-barokah ma'a akabirikum. Barokah itu bersama orang-orang besar kalian, para ulama-ulama kalian yang besar. Mereka yang punya berkah karena ilmu dan pengalaman mereka. Itu yang pelajaran yang ditunjukkan. Ini wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.